Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKPPG, perkenalkan nama saya Siti Musarofah dengan NIM 2414462957. Saya merupakan mahasiswa PPG tertentu tahap 1 tahun 2025 Prodi Pendidikan Fisika, asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan melaksanakan tag video uji kinerja UKPPG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hikmah. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini dapat mudah kalian pahami. Oke, baiklah. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, agar meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu minta tolong Putri untuk memandu. Silakan maju ke depan. Kepada anak-anak silakan untuk berdiri. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun hartanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua sehat ya. Sehat semua, amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, masuk semua ya. Oke, Ibu doakan
Semoga kalian semua sehat sehingga kalian rajin belajar dan rajin ke sekolah ya. Oke. Sebelum belajar, kira-kira kalian sudah siap belajar belum? Sudah. Oke, coba dilihat lingkungan kelasnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Jika sudah bersih. Oke, gimana? Pakaiannya sudah rapi belum? Jika belum rapi, silakan dirapikan dulu. Oke, dirapikan ya. Oke. Di lacinya ada sampah enggak? Enggak ada. Jika ada sampah, silahkan nanti buang ke kotak sampah. Karena kebersihan itu adalah pangkal dari iman. Oke. Siap belajar? Siap. Semangat hari ini? Semangat. Oke. Ibu punya sebuah benda. Oke, kira-kira benda apakah ini? Kayu, balok. Oke, benar. Ada lagi. Ini apa? Kelereng. Pernah main kelereng? Oke. Terus ini. Oke. Ini apa? Kertasnya adalah sebuah kertas. Kira-kira dari ketiga benda ini kita mau belajar apa sih? Mau belajar tentang bentuk. Oke. Apalagi kira-kira masih kurang tepat? Oh iya, benar. Cara mengukur dari ketiga benda tersebut. Oke, kita akan belajar tentang pengukuran ya, berarti kan? Akan mengukur tiga benda ini. Kalian pernah mengukur? Pernah. Kira-kira mengukur apa? Mengukur buku. Menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Oke. Yang ini, pernah mengukur apa? Pernah mengukur? Pernah mengukur apa? Mengukur badan. Mengukur badan. Menggunakan apa? Menggunakan? Meteran. Iya, benar. Oke. Berarti pernah mengukur ya? Ada yang mengukur badan menggunakan meteran. Ada yang pernah mengukur buku menggunakan penggaris. Oke. Semisal gini. Kita pakai penggaris ya. Ibu ingin mengukur sebuah panjang balok kayu ini. Menggunakan penggaris. Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Misalkan ibu coba. Panjang balok ini. Berapa nak hasilnya? 14 cm. 14 cm. Oke. Ya, panjang balok kayu ini adalah 14 cm. Oke, sekarang ibu ingin mengukur kelereng. Diameter kelereng menggunakan penggaris. Bisa nggak? Tidak? Tidak bisa. Oke, sekarang ibu ingin mengukur ketebalan kertas menggunakan penggaris. Bisa nggak? Tidak bisa. Oke, berarti kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Tidak semua benda dapat diukur menggunakan penggaris. Oke, berarti kita membutuhkan suatu alat ukur yang fungsinya untuk mengukur benda yang tipis, benda yang berbentuk bulat. Oke. Selanjutnya, nah, kalian tahu penjahit? Tahu. Oke. Seorang penjahit dia itu ingin menciptakan sebuah gaun atau sebuah baju ya. Nah, tapi si penjahit ini tidak bisa menggunakan apa biasanya? Si penjahit itu menggunakan alat ukur apa? Apa namanya? Iya, meteran, menggunakan meteran. Nah, si penjahit ini tidak bisa menggunakan meteran, tidak bisa cara membaca meteran. Apa yang terjadi? Salah. Terus apa yang terjadi? Apakah dia bisa membuat sebuah gaun? Tidak bisa. Karena si penjahit ini tidak bisa membaca meteran, tidak bisa menggunakan meteran, dia tidak akan bisa menjadi seorang penjahit, tidak bisa menciptakan sebuah gaun. Oke. Terus ada contoh lagi, misalkan si
siapa? Mutakin. Mutakin adalah seorang insinyur bangunan ya. Misalkan seorang insinyur bangunan. Terus si Mutakin ini ingin membuat sebuah gedung yang tingginya 15 meter. Nah, tapi si Takin ini gedungnya harus berbentuk persegi, di mana sisinya harus sama. Tapi karena si Takin ini tidak terlalu paham tentang pengukuran, jadi si Takin membuat gedung yang sisi kanan ini 15 meter, sisi kiri 14 meter, 5. Apa yang terjadi pada bangunan tersebut, gedung tersebut? Roboh. Terus apalagi bentuknya gimana? Tidak simetris atau gimana? Miring. Karena miring, tidak simetris, akhirnya roboh. Nah, dari cerita tersebut, dari dua cerita tadi, kira-kira penting nggak belajar pengukuran? Penting. Penting ya, jadi ya, untuk belajar alat ukur. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Di sini Ibu udah menyiapkan soal singkat. Silahkan nanti kalian jawab. Nih, nanti dibagi satu-satu, ditulis. Ya. Kelompok ini tulis, dijawab. Dikasih nama ya, jangan lupa. Ya, Bu. Ini juga. Silakan ditulis. Sini, Nak. Ditulis, Nak. Nanti kalau udah selesai, silakan dikumpul kembali ya. Dijawab. Ya, dijawab ya. Jangan lupa ditulis namanya. Sudah? Ya, belum. Oke, kalau sudah, nanti dikumpul. Sudah? Oh, belum. Ya, oke. Masih Ibu tunggu. Ya, dijawab ya. Kelompok ini udah? Ada yang udah? Yang udah boleh dikumpul. Yang belum tetap dilanjutkan. Oke. Ini udah? Ada yang udah, ada yang belum. Ya. Yang belum tetap diisi. Sudah? Ya. Oh ya. Udah? Nah, sudah? Ya, sudah. Kelompok itu? Yang ini? Udah? Oke, jawabannya beragam-ragam. Oke, good. Nah, Ibu sudah lihat hasil jawaban kalian. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebentar.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, oke, kebaca? Kelihatan? Oke, Ibu minta tolong, Sinta, tolong untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Mengidentifikasi bagian-bagian fungsi dan skala terkecil penggaris jangka sorong dan mikrometer struktur dengan benar. Ya, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian fungsi dan skala terkecil penggaris jangka sorong mikrometer sekrup dengan benar. Jadi bagian-bagiannya itu yang mana aja sih di dalam penggaris, di dalam jangka sorong, di dalam mikrometer sekrup. Terus tujuan yang kedua, Ibu minta tolong Kesha. Menggunakan penggaris jangka sorong dan mikrometer sekrup untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan yang dasar. Ya, tujuan yang kedua, kita akan menggunakan penggaris jangka sorong mikrometer sekrup untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan benda. Jadi kalian nanti akan mencoba langsung ya, cara mengukur ketebalan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke, tujuan yang ketiga, Ibu minta tolong Shirley untuk dibacakan. Membaca dan menghitung hasil pengukuran menggunakan penggaris jangka sorong dan di mikrometer sekrup dengan benar. Ya, oke, tujuan yang ketiga kita akan membaca dan menghitung hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, yang terakhir tujuannya, oke, Sumi, silakan dibaca. Menyajikan pengukuran menggunakan Fisika, iya. Menyajikan hasil pengukuran menggunakan penggaris jangka sorong dan mikrometer sekrup sesuai kaidah fisika. Jadi hasil pengukurannya nanti kalian tulis di lembar LKPD yang udah Ibu siapkan, ya. Oke. Masih semangat belajar? Masih. Oke, Ibu mau ngetes semangatnya, silahkan kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Oke, semangat ya. Oke, ice breakingnya seperti kemarin yang sudah Ibu instruksikan, namanya ice breaking tepuk semangat dangdingdung. Oke ya. Oke, kita coba pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma. Aha, aha, nyat. Aha, aha, semangat. Oke, masih kurang semangat. Kita tingkatkan lagi semangatnya ya. Coba sekali lagi ya. Oke. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se, aha, aha, ma. Aha, aha, nyat. Aha, aha, semangat. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Coba Ibu berdiri di sini. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, duduk kembali. Silahkan duduk. Oke, Ibu suka dengan kelas ini. Auranya semangat terus ya. Lebih dari 100.000 semangatnya. Oke. Ibu ada sebuah permasalahan. Kita lanjut ya. Kelihatan gambarnya? Ya. Kira-kira gambar apakah ini? Gambar bangunan atau sebuah apa nih? Kota. Ada yang bilang apa lagi? Gedung. Ya, oke. Ada gambar satu lagi. Ini apa? Kira-kira ini gambar apa sih? Chip. Oke, pintar. Oke, ada dua gambar, yaitu sebuah gedung atau bangunan. Yang ini adalah chip. Jadi, ceritanya dari gambar ini adalah ada sebuah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini
ingin menciptakan sebuah chip. Chip ini berbentuk apa? Berbentuk mikro yang sangat kecil. Kecil banget kan? Segini ya? Kecil banget ya. Nah, chip ini terbuat dari apa? Lempeng tembaga, lempeng tembaga. Ini tipis nggak nih? Tipis. Nah, karena perusahaan ini ingin menciptakan sebuah chip, dia bingung nih. Kira-kira alat apa sih yang cocok untuk mengukur ketebalan sebuah lempeng tembaga sehingga menghasilkan sebuah chip. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti kalian melakukan percobaan yang udah Ibu tuliskan, Ibu buatkan di LKPD, ya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, silahkan. Oh, ini LKPD-nya. Oke, Ibu kan sudah melihat hasil asesmen awalnya tadi. Silahkan untuk kelompoknya pindah sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Ya, pembagian kelompok sesuai dengan yang udah Ibu tentukan. Silahkan. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ya, bagikan LKPD-nya. Ya. Oke, langkah pertama itu kalian silahkan tulis dulu anggota-anggota kelompoknya di dalam LKPD. Ya, nanti kalian diskusikan pertanyaan Ibu tadi, ya. Sebuah perusahaan yang ingin menciptakan sebuah chip, tapi melakukan percobaan dulu. Instruksinya di LKPD, nanti Ibu jelaskan secara singkat. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya di dalam LKPD. Ditulis nama anggota kelompoknya, ditulis, ya. Sudah? Sudah. Oke. Nanti kalian diskusikan ya bersama teman kelompoknya. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, video di sini untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Jadi, siapkan alat tulisnya. Nanti catat hal-hal penting yang ada di dalam video untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Oke, ini ada video, silahkan disimak ya. Dan dicatat hal-hal pentingnya. Halo semua, juga seperti video yang lainnya, video ini kita akan memberikan program dengan cara menggunakan sistem berjajar Sorong. Jajar Sorong sendiri merupakan alat makhluk yang banyak digunakan pada mekanika engineering. Alat ini memang mirip seperti bergaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka Sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka Sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun, jangka Sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka Sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter ruang, jika lahan saat ini komponen tidak akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga mengukur akurat.
Setelah itu putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran dasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita pasang angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai harusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahang kecil ini dalam celah yang diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Oke, yang pertama itu videonya menjelaskan tentang mengukur diameter suatu benda. Kita menggunakan yang bagian rahang bawah ya. Oke, selanjutnya video selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong. Ini tata cara penggunaannya ya. Yang kelima adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama, kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Nah, ada bagian-bagiannya. Ini dari 2 skala. Yang pertama skala utama. Skala utama. Terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala vernier? Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran. Sementara skala vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan, dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama, tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tape ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman tangga atau ketebalan karpas rem. Caranya, masukkan tape ukur pada celah yang akan diukur.
Geser skala vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala vernier. Lalu catat hasilnya, kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sudah dicatat ya? Sambil dicatat ya. Ya. Oke, lanjut ya. Tadi gambar apa? Video apa? Tentang jangka sorong. Mikrometer seru adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer seru. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbal, kaca, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar rajak hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar rajak hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka rajak akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbal. Pada skala utama, ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai perkenaan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini, maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbal sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius.
Skala lurus memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala pertama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Oke, ini tata cara penggunaan mikrometer, skrup, dan bagian-bagiannya. Oke, ini Ibu ada alatnya. Nanti kalian diskusikan ya. Nih, untuk menjawab LKPD. Ini alatnya, silahkan. Silakan diikuti instruksi yang ada di LKPD. Ini. Tuh, nanti ada yang mengukur jangka sorong, ada yang mengukur mikrometer skrup, dilihat di LKPD-nya ya. Sudah dicatat tadi videonya? Sudah. Ya. Ini. Ya. Iya, ini. Oh iya, ini salah tulis ya. Ini alatnya. Sebentar. Ini alatnya belum ya? Kelereng. Oke, silahkan dilakukan, dikerjakan. Nanti jika ada yang tidak tahu, bisa tanya ke Ibu. Ya. Oh ya, ini pindah ke kelompok kelebihan. Penggaris sudah? Kelereng ya? Nih, kelereng. Ini koinnya. Ini penggaris. Ini koin. Ini kelereng. Ini kelerengnya, koin, penggaris. Ini ya. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video kan? Nah, semisal gini. Gimana tadi videonya? Nah, videonya nanti bisa Ibu share lagi ke grup WA kalian. Nanti bisa kalian putar ulang ya untuk memandu kalian untuk menjawab di LKPD. Nih, misalkan nih tadi ini benda apa? Jangka sorong. Cara menggunakannya gimana? Mengukur kelereng. Nah, bendanya diapit oleh si rahang ya, rahang bawah. Nanti dilihat di sini pengukurannya. Oke, kalian coba. Ya. Iya, dicoba. Iya, dicoba. Ya. Ya. Ini bagian-bagiannya, bagian jangka sorong apa aja ditulis di sini. Ya. Kan? Terus, nah ini nanti diukur nih, misalkan panjang balok nih, menggunakan penggaris ya kan? Penggaris, diukur panjang baloknya berapa, panjang buku tulis berapa gitu. Dilihat LKPD-nya ya.
Kerja sama kelompoknya. Ayo. Misalkan ada yang mengukur mungkin ya. Apa? Oh iya, berapa tadi ketelitiannya adalah sentimeter. Berarti ini adalah 2. Iya. Ini baru mili ya. Jawabannya 2 cm. Iya, ini diukur. Tadi mana skala utama udah menulis bagian-bagiannya? Skalanya? Di bagian jangka sorong ada apa aja? Ya, ada skala utama sama skala Nonius. Skala utamanya menunjukkan angka berapa? Misalkan mengukur apa itu? Mengukur ini logam. Mengukur logam. Oh iya. Kayak gimana caranya? Oke, nih videonya Ibu kirim ya ke grup ya. Nah, nanti kalian cek di grupnya video cara penggunaannya. Apa? Gimana tadi? Oh iya, gini. Nah, misalkan mengukur ke diameter ya. Apa di situ yang pertama disuruh mengukur apa? Jangka sorong. Mana jangka sorong? Mana jangka sorong? Ini. Oh ini. Ini nak, benar. Ini penggaris ya. Jangka sorong. Oh ini. Ini yang pertama, kalian disuruh mengukur apa? Diameter pipa. Mana pipa? Oke, diameternya yang mana? Oke. Tinggal diapit. Nah, sini. Diapit. Itu dikunci tadi, Bu. Dikunci? Dibuka lagi kuncinya. Lagi. Nih, coba digeser. Dikunci. Silakan ditentukan skala utamanya berapa. Nah, ya dilihat skala utamanya berapa di situ. Skala utama tadi yang mana? Yang atas atau bawah? Yang atas berapa? Nol koma kamu bacanya? Iya. 0,5. Iya. Nih, gini berarti kan 0, 1, 2, 2. Oh ya, ini ya hasilnya berarti 2,1. Berarti skala utamanya adalah 2,1. Yang mana skala nonius? Mana skala nonius? Ya, skala nonius yang bawah. Nih, mana yang berhimpitan tadi? Nah, cari garis yang berhimpitan. Cara mengukurnya tadi. Ini ya. Mana? Ini. Ya. Ya, 8. Ya. Di sini ya, berarti di angka 8. Berapa ketelitiannya ini tadi? 0,001. Ya, dikalikan dengan skala ini, skala gesernya atau skala nonius. Berapa? 8 dikali 0,01. 8 dikali 0,1. 8 dikali 0,1. Di sini ya, Bu. Di sini 8 dikali 0,1. Ini kan rumusnya kan? Nah, di sini nanti baru skala utamanya nih. Skala utamanya berapa ditambah hasil ini. Hasilnya adalah pengukuran. Sama yang tadi nih. Iya? 2,1. Iya. Berarti ditambahin 0,8 ditambah. Nah, di sini kan ada nih instruksinya. Skala utamanya 2,1 ya kan? Skala noniusnya 8 dikali 0,1 mm. Cara menghitungnya tadi kan skala utama ditambah ini hasilnya berapa? Tambahin ya. Tambah hasilnya misalkan 8. Tambahin 2,1 dikali ditambah 8. Berapa hasilnya? Itulah hasil pengukurannya. Paham? Ya. Ini pena siapa? Oke, yang ini bagaimana, paham? Yang ini Bu. Oke, cara mengukur apa ini? Jangka sorong menggunakan, oh ya, mengukur kelereng menggunakan jangka sorong. Gimana caranya tadi?
Ini Bu. Ya, bendanya dimasukkan ke dalam rahang bawah, kemudian Kunci. iya dikunci. Mana penguncinya? Ya, ya nggak apa-apa. Buat nggak? Kunci dipasin. Pegang ini. Ya. Ya Allah, pegang dulu. Jadi pasin dulu baru. Ya, dipasin. Masukin, masukin. Nah, butuh kerjasama berarti kan? Kerjasama kelompok. Nah, kira-kira mana skala utamanya, yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas berapa skala utamanya? Yang berhimpitan dengan angka 0. Berapa ini? Coba baca. 7, 1,7. Nih 0, 1, 1, berapa? 1,1, 1,2, berapa itu? Yang berhimpitan dengan 0, dekat sama 0. Bukan yang di akhirnya ini, Bu. 7? Coba Ibu lihat. Ya. Nah, berarti 1,7. 7. Skala utamanya ditulis mana tadi LK-nya? Skala utamanya adalah 7. Mana? Ini angka sorong, ini mikrometer skru. Ini? Nah, mengukur jangka sorong. Mau mengukur apa tadi? Kelereng. Mana kelereng? Nah, ini kelereng. Nah, skala utamanya berapa tadi? 1,7. Ditulis di sini 1,7. Yang bawahnya, Bu. Dah dapat skala utama. Terus nyari skala apa lagi? Skala nonius atau skala geser. Yang mana? Yang bawah ya? Iya. Oke. Cari yang garisnya berhimpitan. 5 ini. Mana yang berhimpitan? 5. Oh ya, 5 sama ini. Jadi berapa? 5. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menunjukkan angka 5. Iya. Ya, angka 5. Ketelitiannya berapa? 0,1. Iya, 0,1 mm. Berarti 5 dikali 0,1. Berapa hasilnya? Tulis dulu di sini. 5 dikali 0,1 berapa hasilnya? Terus nanti di sini nggak ditulis dulu ya berapa. Terus di sini hasilnya nih, berarti skala utama ini nih, skala utama ya, ditambah ya kan, hasil dari sini berapa, skala gesernya berapa tadi ya kan? Berapa, tambahin, hasilnya adalah, paham ya, paham ya. Oke, kelompok ini mengukur jangka sorong, mengukur benda apa? Mana? Kelereng, Bu. Oke, mau nyoba kelereng. Gimana caranya tadi? Ya. Gimana caranya? Oh iya. Nih, ya benar. Nah, skalanya ada skala apa tadi? Ini ya skalanya. Di jangka sorong ada skala apa? Skala utamanya. Skala utamanya berapa? Udah pas ini ya? Udah pas? Udah pas belum? Kira-kira coba. Udah ya, udah. Oke, udah ya. Kita lihat skala utama itu yang atas nih, ya kan? Iya. Skala utama yang atas. Coba kira-kira garis yang dekat sama angka 0 menunjukkan angka berapa? Iya. Yang 0-nya kan yang bawah. Nah, kira-kira garisnya yang mana yang berhimpitan? Yang dekat? Ini. Ini. Oke, berarti ini 0, 1. 1,1, 1,2. Berapa ini kira-kira? 1, berapa? Berapa? Bisa? Hmm? Satu koma. Garisnya ada berapa garisnya? Garisnya kedua. Berhentinya di mana? 2,5. 2,5. Oke, nih kan ada 0, ada 1. Nah, yang dekat angka 0 nih ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 1,6 ditulis di sini. Mana? 1,6. Mana tadi? Oke. Ini kan penggaris, berarti yang ini jangka sorong nih. Mengukur benda menggunakan jangka sorong. Mana kelereng ya?
Iya. Oke, skala utamanya berapa tadi? 1,6. Tulis di sini 1,6. Ya. Terus skala apa? Skala nonius atau skala geser yang mana tadi? Mana tadi? Skala mana tadi garisnya? Mana tadi skalanya? Ya. Nah, sekarang kalian lihat yang di bagian bawah ini. Ini tadi kan namanya skala apa tadi? Skala geser atau skala nonius yang bawah ini. Lihat garis antara skala utama dengan skala noniusnya yang berhimpitan. Ini skala utama, ini skala utama, ini skala nonius. Dia bergaris lurus gini. Nah, dia menunjukkan angka berapa? Coba dilihat. Lurus. Ya, yang lurus, yang bawah ya, bawah sama atas. Berapa? Garisnya ada berapa? Angka berapa? Dapat? Yang ini, yang bawah. Oke. Berarti mana tadi? Mana yang berhimpitan kira-kira? Yang garisnya berhimpitan? Nih. Yang ini menunjukkan angka berapa ini? Ini berhimpitan kan antara skala yang di bawah sama yang di atas kan? Ya. Angka berapa ini? Ini angka berapa? Angka? Ya, angka 4. Berarti berapa ketelitiannya tadi? Nih, berapa ketelitiannya? Ketelitiannya berapa? Ketelitian dari ini? Ini ketelitiannya? 4 dikali 1,6. ya 4 dikali ini berapa? 0,1. Ya 4 dikali 0,1. Ketelitiannya 0,1. Tulis di sini. Ya. Nah, hasilnya nih, hasilnya apa? Skala utamanya ini kan berarti 1,6 ditambah. Nah, berapa ini hasilnya? Nah, cari dulu hasil ini berapa ya? Kalian cari hasilnya, taruh di sini, ditambahin di ini tambah ini, berapa hasilnya? Itu hasilnya dari diameter kelereng ya. Lanjut, habis kelereng apalagi tuh? Koin. Gitu. Sebelah sini mengukur. Apalagi tadi kelereng udah. Sekarang apa? Mau apa? Kelereng tadi udah belum? Oh belum. Kelompok ini belum. Ya, ini kelereng. Cara baca. Oke, skala utamanya sama kayak tadi. Skala utamanya berapa yang atas? Menunjukkan angka berapa yang dekat sama 0? 1 berapa garis ini? Ada berapa garis? Ayo. Ini kan ada angka 1. Ini garisnya berapa? Berarti 1,1. Ada berapa garis kira-kira? 3. Ada? 3. Berarti 1,3. Tulis skala utamanya 1,3. Terus yang bawah nih yang berhimpitan antara skala utama sama skala nonius. Ya. Oke. Oke, yang tadi udah ditulis bagian-bagian dari jangka sorongnya? Udah ya. Bagian-bagian jangka sorong, bagian-bagian mikrometer sekrup, bagian dari penggaris. Kalau udah tahu bagian dan fungsinya, nah kalian baru cara mengukurnya. Mengukur kelereng pakai apa yang cocok, mengukur koin pakai apa, mengukur pipa pakai apa. Tuh ya. Mengukur balok pakai apa bisanya gitu ya. Ditulis hasilnya di LKPD. Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Mengukur apa lagi? Mengukur balok. Tadi menggunakan penggaris sudah belum? Membalok. Ya. Mengukur balok. Tapi nggak pas nih, Bu. Mana? Iya. Dikalibrasi dulu. Ya. Masukin bendanya jika udah dikalibrasi. Nggak pas. Oh ya. Nih,
sudah pas nih. Mana nol? Ya, ada alatnya kan di situ buat kalibrasi. Ada tadi, bentar. Mana alatnya ya? Di sini ada alat kalibrasi yang kecil warna hitam, besi. Oh ya, ini. Diam ya. Nah, ini alat kalibrasinya. Begini caranya tadi. Enggak, yang satunya, Bu. Mana? Yang ini ya? Ini kecil ya? Iya, oh ya ini. Nah, udahlah ya, ini Iya, Bu. kalibrasi udah nol. Pas seperti ini. Iya, Bu. Nah, dah gini. Nah, udah nol ya. Iya, Bu. Oke, sekarang masukin bendanya. Gimana cara mengukurnya tadi? Nih, Ibu kembalikan. Oke. Jangka sorong, udah. Sekarang apa lagi? Ya, satuannya jangan lupa. Berapa tadi? Satuannya milimeter, tulis di sini. Iya. Pintar. Ya. Yang ini udah ditulis hasilnya. Ayo. Ini? Iya, benar. Iya, benar. Lanjut. Ini berapa hasilnya? Ayo. Ada yang mengukur menggunakan penggaris, ada yang mengukur menggunakan jangka sorong, ada yang mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Yang menggunakan penggaris tadi disuruh mengukur apa aja gitu. Ya, diskusikan nak ya, diskusikan bersama kawannya. Ayo, kamu bagian nih katanya. Ini mengukurnya gimana ya? Gimana? Berapa hasilnya? Didiskusikan ya. Oke, didiskusikan nak, didiskusikan. Mana? Yang 0,1 itu dapat dari sininya kan? Iya. Nah, terus yang 2,1 itu lihat atasnya. Iya. Misalkan ini angka 2 ada garisnya kan kecil-kecil, berarti 2,1, 2,2 gitu. Ini lihat yang di sininya. Iya, berhentinya di mana nih? Nih, misalkan Ini 2,1. 2 ya, angka 2. Angka 3-nya sini. Nah, lihat yang berimpit yang dengan 0. Sebelum angka 0 ada berapa garis? Oh, itu melihat dari sininya. Pena. Oke, kalau kalian nanti sudah mengukur nih menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, menggunakan benda-benda yang udah Ibu siapkan seperti kelereng, balok kayu ya, penggaris, terus kertas, terus pipa, koin. Nah, dari percobaan itu nanti kalian jawab pertanyaan tadi di LK-nya. Kira-kira alat apa nih yang cocok buat membuat sebuah chip? Nah, tapi cari dulu ya, yang mana yang cocok. Kalau misalkan mengukur ketebalan, benda yang tipis pakai apa? Pakai jangka sorong atau pakai penggaris nih, gitu. Ya. Apa mikrometer sekrup? Ya. Nanti kalau sudah kalian siapkan untuk presentasi ya. Ya, ketebalan buku tulis berapa? Dibaca. Oke, ini mengukur ketebalan. Mana? Oh iya, berarti 0. 0, berapa nih? 0,3 ya? Ya, ada berapa? 1, 2. 2. Berarti 0,2. Yang ini, yang segaris gimana? Angka berapa nih? Berapa? 45 ke atas berarti. Terus habis 45. 5,2 ya? 45 berapa? 45, 46, 47. Berarti skala putarnya 47. Yang ini ditambahin ini. Ya. Berapa hasilnya? Ya, jangan lupa nanti untuk menjawab pertanyaan yang tadi, permasalahannya.
Kira-kira sebuah perusahaan itu menggunakan alat apa yang cocok untuk menciptakan sebuah chip? Dia ingin mengukur ketebalan sebuah tembaga sehingga terciptanya sebuah chip mikro. Iya 8. Ini enggak sih? Ya. Ini. Mana? Itu mengukur penggaris. Ini nanti ya, mana? Udah? Iya. Ini nih. Nanti kalau sudah ngisi, udah ngitung kan? Ya, jangka sorong udah, penggaris udah, mikrometer udah. Nah, ini jangan lupa dijawab ya. Nih. Ya. Nanti kalau jangka sorong udah, mikrometer sudah, penggaris udah, ya. Nah, jangka sorong. Itu gimana, Bu? Iya, mana jangka sorong? Mikrometer. Mikrometer. Iya, sama aja. Hampir sama nih dengan yang jangka sorong. Berapa skala utamanya? Berapa skala non-use-nya? Tambahin. Tapi ngitung jangka sorong yang Apa? mana, Bu? Ngitungnya. Jangka sorong apa mikro? Jangka. Ya diapit. Diapit aja. Ya. Ya. Mana? Nih, nanti kalau misalkan jangka sorongnya udah diukur, mikrometer udah ngukur, penggaris udah ngukur, jangan lupa ini dijawab ya. Paham? Ya. Nah, ini. Ya. Kalian ganti-gantian biar kaliannya diskusi kerjasama, ayo. Iya? 0,47. Iya, berarti 0,047. Satuannya apa tadi? Mili? Ya, milimeter. Komanya di sini apa di sini? Berarti kalau di sini ada 0, mana? Berarti di sini ini nggak digunakan. Berarti 0,47 ya. Paham kelompok ini? Nih, jangan lupa ini diisi. Iya, ini diisi. Benar dong. Ya. Oke. Ini kesimpulannya apa? Jawab pertanyaannya. Ya. Tulis. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Berdasarkan, nah baca ini apa? Kira-kira mana yang lebih teliti? Yang mana? Yang iya. Kan ada 3 alat ukur nih. Iya. Kan ada 3 alat ukur tuh, ya kan? Ada penggaris, ada jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Nah, dari ketiga alat tersebut, mana yang paling teliti? Yang paling teliti yang mana? Ada jangka sorong, ada penggaris, ada mikrometer sekrup. Yang mana?
Yang paling teliti? Iya, berarti jawabannya adalah itu ya. Lanjut nanti nomor 2 apa? Ya. Ya. Diurutin dulu sebelumnya. Yang sebelumnya yang apa namanya? Nih, apa nih pertanyaannya? Sebelumnya apa? Yang tidak, yang memiliki ketelitian yang sangat teliti adalah ini kan? Ya benar. Oke. Di atasnya ini apa? Sebelumnya ini. Tadi. Ini. Apa? Apa tadi? Iya, jangka sorong. Di atasnya jangka sorong. Iya, penggaris. Gitu. Ya. Lanjut gitu. Paham? Paham. Ya, ketebalan buku tulis, ketebalan penggaris. Bisa? Ya, sip. Bisa kelompok ini? Mana? Mana 0? Oh, berarti ini ada angka satunya. Oh, berarti dia ini 0. Ini ada satunya nih. Satunya ya. Berarti 0,1. Iya. 1. Jangan lupa ya lembar selanjutnya kalau udah menghitung. Sudah dihitung lembar-lembarnya tadi? Iya. Nah ya. Iya. Ini mana? Lihat. Ya, sip. Ini apa? Baca. Apa? Bisa nggak mengukur dengan benda yang sama? Apa pertanyaan tadi itu? Berdasarkan praktikum, kalian udah ngelakuin percobaan nih. Terus, apakah semua benda ini dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, jawab pertanyaannya. Kan begitu. Paham? Paham. Ini untuk di akhir ya. Oke, ini ya benar, sip. Nah, ini apa? Baca dong. Oke, apa ini? Nah, kalian udah melakukan percobaan kan? Ya, udah melakukan percobaan, udah menghitung segala macam diameter, panjang, ketebalan, ya kan? Nah, untuk menjawab itu tadi, kira-kira si perusahaan itu alat apa nih yang cocok untuk membuat sebuah chip? Alat apa? Ayo. Alat apa yang paling? Angka sorong. Ayo. Ya. Ya, tulis jawabannya di sini, pinter. Oke, jangan lupa untuk menyiapkan presentasi ya kalau sudah. Kelompok ini udah siap buat presentasi? Ayo. Nah, ini kan udah melakukan semua nih. Nah, apa kesimpulannya? Kira-kira sebuah perusahaan itu ingin menciptakan sebuah chip. Alat apa yang cocok untuk mengukur sebuah tembaga yang sangat tipis? Yang mana? Iya. Tulis jawabannya. Selesai kan? Oke. Ini sudah? Oh iya, dikit lagi. Tinggal ini? Ini dikit lagi. Oh iya. Ini. Oh iya. Mana? Udah? Oh. Oke. Nah, kalau misalkan nanti udah ngukur nih, ya. Nah, baru nanti isi lembar yang paling terakhir. Nih, jangan lupa dijawab. Iya, dari semua ini apa? Jangan lupa nanti jawab. Kira-kira alat ukur yang cocok apa nih untuk membuat sebuah chip?
Ya. Ini udah diukur semua? Udah. Ya, udah. Oke, udah semua ya. Kelompok berapa ini? Udah selesai ya? Ya, kelompok 3 udah selesai. Yang ini? Yang ini udah selesai belum? Ketebalan. Ya, ketebalan. Benar. Berapa itu? Jangan lupa. Kalau penggaris satuannya apa? Ini apa? Mikrometer sekrup. Satuannya apa? Iya, itu jangka sorong. Ya. Mana tadi ya? Oh ya. Boleh Ibu pinjam sebentar? Nah, ini. Boleh coba kan, Bu? Iya dong. 2,5. Ini buat kalibrasi jangan sampai hilang. Oke. Yang kelompok 3 udah selesai. Kelompok ini udah belum? Kelompok ini sedikit lagi. Ini udah selesai. Sedikit lagi. Yang ini udah. Oke, udah 2 kelompok yang selesai. Kita tunggu kawannya lagi ya. 2 kelompok lagi. Silakan persiapkan. Buat yang sudah, silakan siapkan untuk presentasi ya. Nanti perwakilan dari kelompoknya 2 orang maju. Ya. Oh, mana tadi kelompok yang belum? Ya. Apa kesimpulannya? Ya. Ya. Nih. Nah, ini apa? Oke, udah melakukan percobaan kan? Nah, kira-kira yang paling teliti yang mana? Diurutkan, yang mana dulu? Yang paling teliti yang mana? Garis. Yang paling teliti. Yang paling teliti ya apa namanya? Mikrometer. Ya, tapi urutin dulu dari yang paling tidak teliti. Ya, tulis namanya. Ya, bukan ini gitu ya. Ya, paham? Sudah siap kelompok ini? Udah selesai? Udah? Sudah. Lembar akhirnya? Udah, oke, sip. Udah selesai berarti ya? Ya. Sip, pintar. Kelompok ini. Kelompok ini. Sip. Oke, udah selesai. Kelompok ini dikit lagi ya. Oke, kelompok ini udah. Oke, satu kelompok lagi. Sedikit lagi kita presentasi ya. Oke, nanti siapkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing 2 orang aja buat maju membacakan hasil diskusi kalian ya. Ya, satu kelompok lagi ya. Ya, nanti presentasi ya dibaca, nanti hasil pengukurannya misalkan yang pertama apa ya sebutkan dulu bagian-bagian jangka sorong, sebutkan dari bagian mikrometer sekrup ya kan, ada apa ini namanya ya kan, bagian-bagiannya ya kan, baru nanti hasil pengukurannya menggunakan penggaris berapa. Jangan lupa satuannya, kalau penggaris satuannya apa? Satuannya sentimeter. Yang ini kalau mikrometer sekrup satuannya milimeter. Hasil pengukuran misalkan benda
Ini skala utamanya berapa, hasilnya berapa gitu ya. Ya, terus nanti jawabannya apa. Udah siap? Oke, dah kita mau presentasi dulu. Presentasi. Silahkan. Masih semangat? Masih semangat? Oke, masih. Kita presentasi dulu ya. Oke, Ibu minta kelompoknya Septi dulu untuk maju ke depan mempresentasikan. Oke, perwakilan dari kelompok Septi untuk presentasi, bacakan hasil diskusinya. Oke, teman-temannya yang lain, disimak kawannya ya. Disimak. Ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami mengenai pengukuran yang telah kami ukur. Oke. Tulisan fungsi alat ukur jari adalah untuk mengukur panjang dan lebar berbeda. Berapa ketersediaan atau skala terkecil alat ukur penggaris 0 cm. Jangka sorong, tuliskan nama bagian-bagian jangka sorong. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian jangka sorong sesuai dengan jangka yang tertera pada gambar di bawah ini. 1. Itu ada rahang tetap atas, 2 rahang geser atas, 3 benda, 4 rahang tetap bawah, 5 rahang geser bawah, 6 skala radius, skala pertama, 8 sampai ukur kedalaman. Tuliskan fungsi alat ukur jangka sorong untuk mengukur ketekanan suatu benda kedalaman. Ya, jangan lupa diperhatikan ya. Atau skala terkecil jangka sorong, yaitu 0,02 mm. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap-tiap bagian mikrometer tersebut sesuai dengan angka yang tertera pada gambar 2 ini. 1. Bingkai menyokong seluruh bagian mikrometer dan menjaga kestabilan alat. 2. Rahang tetap sebagai titik tumpu benda kerja yang akan diukur. 3. Proses gerak bergerak mendekati atau menjauhi rahang tetap. 4. Mengunci posisi poros agar ukuran tidak berubah saat membaca. 5. Skala utama. Tempat skala pengukuran utama atau biasanya dalam milimeter. 6. Dengan mikrometer. Melindungi alat dari getaran atau tekanan saat mengukur. 7. Skala radius. Pengukuran sampai ke pecahan kecil dari satuan utama. 8. Pembesar. Memiliki skala tambahan untuk membaca ukuran lebih presisi. Dan roda bergerigi. Memberikan tekanan konstan agar pengukuran lebih kuat. Data 2. Ya, perhatikan kawannya. 2 kandang tulis adalah 2,40 cm. 3 kandang siswa adalah 11,2 cm. 4 diameter poin adalah 0,2 cm. Ukuran bisa menggunakan jangka sorong. 1 diameter pipa. Skala utama 2,1 cm. Skala radius 8 dikali 0,1 mm. Ukurannya sama dengan 0,9 mm. Kemudian diameter poin. Skala utama 2,4 cm. Skala radius 3 dikali 0,10 mm. Hasilnya 2,7 mm. 3 diameter merek. Skala utama 7,1 cm. Ya. Skala radius 8 dikali 0,1 mm. Hasilnya 4,1 mm. 4. Coba ditulis. Skala utama 8,1 cm. Skala radius 2 dikali 0,1 mm. Hasilnya 3,6 mm. Ya.
Ukuran benda menggunakan mikrometer skop. Ketebalan kertas buku tulis skala utama 0,2 cm, skala nonius 47 kali 0,01 mm sama dengan 0,67. Ketebalan koin skala utamanya 0,1 cm, skala nonius 27 kali 0,01 mm sama dengan 0,37 mm. Ketebalan penggaris 0,1 cm, skala nonius 40 kali 0,01 mm sama dengan 0,58 mm. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, urutkan ketiga alat ukur pembaris yang tertolong mikrometer skop dari yang paling tidak terisi hingga paling teliti. Jelaskan mengapa demikian. Yang pertama ada pembaris, kedua jangka tolong, ketiga mikroskop. Berdasarkan pengalaman praktik hari ini, apakah semua benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tidak. Tidak setiap benda dapat diukur dengan alat yang sama. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Ketiga, dari permasalahan mengenai sebuah perusahaan manufaktur komponen elektronik ingin membuat chip yang sangat kecil. Mereka perlu mengukur ketebalan kawat tembaga berukuran mikro dan diameter lensa mini. Alat ukur apa yang paling cocok untuk setiap pengukuran ini? Yaitu mikrometer skop. Ya, dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Septi. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Sumiati. Sebutkan alat-alat ukur panjang. Oke, sebutkan alat ukur panjang. Penggaris, jangka sorong, dan Iya. Oke, benar ya jawabannya. Oke, silakan ditutup dulu. Silakan ditutup. ya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada yang bertanya tentang apa tadi? Yang bertanya tadi tentang apa? Tentang apa saja alat ukur panjang. Oke, ada penggaris, ada jangka sorong, dan ya mikrometer skop. Oke, sekarang kelompoknya Putri, silahkan maju. Ya. Silahkan maju. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap-tiap bagian. Tuliskan fungsi alat ukur penggaris untuk mengukur suatu benda. Tiga, berapakah ketelitian atau skala tertentu alat ukur penggaris? 0,1. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian jangka sorong dengan angka yang tertera pada gambar. Satu, rahang atas, rahang bawah, jangka ukur kedalaman, skala bagian, skala rahangan, skala tertentu. Tuliskan fungsi alat ukur jangka sorong, kedalaman, kedalaman bagian. Berapakah ketinggian skala tertentu dengan sorong 0,0. Bagian-bagian jangka sorong, rahang dalam atas, rahang geser, kunci, skala nonius, skala utama sampai ukur kedalaman hingga rahang bawah, rahang geser bawah, rahang luar. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian mikrometer pada gambar 20. Nilai rahang tetap, poros gerak, kunci, skala utama, lumayan mikrometer, skala nonius, sebutkan fungsi dari alat ukur jangka sorong untuk kedalaman. Berapakah ketelitian alat ukur jangka sorong? Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian mikrometer. Nilai rahang tetap, poros gerak, kunci, skala utama. Ya.
Terus lagi? Ada kalau kemudian yang terdorong, dia bebas kalau utama hasil pengumpulan 55 ditambah 6,7 Ya. Mikrometer sekrup. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, ketika benar menggaris jangan sorong mikrometer itu dari yang paling itu alat ukur panjang yang dipelajari hari ini itu jika alat ukur ini memiliki fungsi yang dua berdasarkan pengalaman praktikum hari ini semua benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama karena ketebalannya berbeda. Dua perusahaan manufaktur komponen elektronik ingin membuat yang sangat kecil. Mereka perlu mengukur ketebalan alat pembakar berukuran mikro dan diameter alat ukur apa yang paling cocok untuk alat ukur yang cocok adalah mikrometer sekrup. Baik, ada yang ingin ditanya? Oke, silahkan dari kelompok lain. Ya, oke. Sebutkan bagian-bagian Oke, sebutkan bagian-bagian dari jangka sorong apa aja? bagiannya adalah rahang dalam, rahang putar atas, rahang geser atas, dua kunci benda, rahang putar bawah, rahang geser bawah, sekarang ini. Oke, dah silakan ditutup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok Putri. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Oke, kira-kira alat ukur apa sih yang dapat mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis? Silakan jawab angkat tangan. Nama alat ukurnya? Oke, Septi? Yaitu mikrometer. Ya, mikrometer sekrup. Benar jawabannya. Oke, pertanyaan kedua kita diskusi ya. Oke. Pertanyaan kedua kita tanya jawab. Jadi, bagaimana mengukur ketebalan diameter kelereng? Kira-kira menggunakan alat ukur apa? Ya, jangka sorong dan Mikrometer. ya mikrometer sekrup. Bisa dua ya, bisa jangka sorong, bisa mikrometer sekrup. Tapi lebih teliti yang mana antara jangka sorong sama mikrometer sekrup? Ya, mikrometer sekrup. Oke, pintar, paham ya? Oke, sekarang kita ice breaking dulu biar kalian lebih semangat. Coba berdiri dulu. Diri. Oke, berdiri ya, biar semangat. Oke, berdiri. Kita ice breaking sebentar, biar semangat. Oke, ice breakingnya adalah tepuk cinta. Oke, tepuk apa? Tepuk cinta. Oke, kita coba ya. Kalau ibu bilang cinta kecil, berarti kalian bilang gini, ya. Oke, ibu mau lihat semangatnya nih ya, jangan. Oke, sip. Nah, oke, ketika ibu bilang cinta sedang, jawabnya gini. Oke. Yang ketiga, cinta besar gini. Atau boleh sama temennya nih sebelah gini. Oke? Oke, dengan gayanya masing-masing ya. Oke, biar semangat, oke? Ini laki sendiri semangat dong, ya kan? Oke. Oke, coba. Kita coba ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Oke, sekali lagi kurang semangat. Oke, ekspresinya dong ya. Oke, kita coba. Tepuk cinta. Cinta kecil.
cinta besar. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira nih, kalian senang nggak? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Seru. Asik. Kenapa asik? Seru aja. Pusing nggak hari ini? Kira-kira hal apa yang paling sulit dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Pas diskusi ngapain? Ngitung. Ya, ngitung. Sulitnya di bagian ngitung. Kira-kira dari kelompok ini apa yang sulit? Mengukurnya menggunakan apa? Ini Bu, Menggunakan jangka sorong. Ketika mengukur benda apa jangka sorong? Kelereng. Oke. Hal yang paling mudah apa dalam pembelajaran hari ini? Mengukur jangka sorong, Bu. jangka sorong juga. Oke, mudah banget ya dengan jangka sorong yang ini dengan penggaris. Oke, yang paling mudah penggaris. Oke. Nah, sekarang kita buat kesimpulan sama-sama. Oke, kira-kira dalam pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, silakan angkat tangan. Oke, Shirley. Ya, Selfie. alat ukur panjang yang dipelajari hari ini yaitu Penggaris. sorong dan mikrometer sekrup. Ya. Ketiga alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti penggaris berfungsi untuk mengukur panjang buku tulis, jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter tinta, mikrometer sekrup mengukur ketebalan plat besi yang tipis. Oke, sip. Tadi kesimpulannya adalah ketiga mempelajari tentang 3 alat ukur, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketelitiannya beda-beda ya. Yang paling teliti adalah si mikrometer sekrup. Oke, kesimpulan, silakan buat kesimpulan lagi. Pembelajaran hari ini apa? Oke. Alat ukur memiliki tingkat ketelitian berbeda-beda. Tidak semua benda dapat diukur menggunakan alat ukur yang sama. Misalnya, penggaris dapat mengukur panjang balok kayu, tetapi penggaris belum tentu dapat mengukur diameter kelereng. Iya, sip, benar. Semua benda itu tidak bisa diukur menggunakan alat ukur yang sama. Misalkan penggaris bisa diukur menggunakan, misalkan penggaris bisa mengukur panjang balok kayu yang pendek. Tapi penggaris belum tentu bisa mengukur diameter ke kelereng. Oke, kesimpulan lagi, satu lagi, ya. Alat ukur panjang yang lebih akurat atau lebih teliti dibandingkan jangka sorong dan penggaris karena mikrometer memiliki ketelitian 0,1 mm, sedangkan jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm dan penggaris memiliki ketelitian 1 mm. Ya, benar. Ketelitian yang sangat teliti dari ketiga alat ukur tadi adalah mikrometer sekrup. Karena penggaris memiliki ketelitian 1 mm, sedangkan jangka sorong 0,1 mm, sedangkan mikrometer sekrup 0,01. Oke, paham pembelajaran hari ini ya? Oke. Nah, nanti Ibu berikan tugas di rumah ya, jangan lupa untuk menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kemudian, terima kasih kepada kalian sudah semangat belajar hari ini dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat buat kita semua ya. Amin. Semoga kalian bisa menjadi anak yang cerdas, sukses, dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin ya. Ya, teruslah belajar, jangan malas untuk belajar. Anggap menuntut ilmu itu seperti sebuah kotak apa namanya yang bajak laut itu? Ya, harta karun. Semakin dalam kalian gali, maka semakin besar kekayaan yang kalian dapatkan. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran selanjutnya kalian lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi untuk belajar.
kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dimulai. Bisa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.